Udah mulai. Oke. Cek satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penonton semua, bro penonton. Oke. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Ini adalah video saya mencoba untuk menyampaikan materi tentang desain grafis percetakan, yaitu salah satu topiknya adalah tipografi ya. Baiklah, untuk materi kita hari ini itu akan menyangkut tentang, pertama adalah bagaimana menerapkan tipografi ini sesuai dengan macam-macam media yang akan digunakan. Kemudian setelah kita memahami konsep dari tipografi itu, kita akan mencoba membuat desain dengan menggunakan tipografi yang tepat. Nah, tujuan pembelajarannya yang untuk hari ini ya, kita akan melakukan diskusi dan mencari informasi gitu bersama-sama kalian nanti dengan teman-teman sekelompok. Pertama itu kalau teman-teman semua bisa menjelaskan tentang sejarah tipografi pada tingkat spesifik. Yang kemudian selanjutnya teman-teman juga diharapkan bisa menjelaskan prinsip-prinsip tipografi pada tingkat teknis. Maksudnya tingkat teknis itu tingkat penerapan dari prinsip-prinsip tipografi ini saat kita melakukan saat kita membuat desain gitu. Nah, pertama kita akan bahas secara singkat asal mula ditemukannya tipografi ini. Itu pertama pengertiannya. Pengertian tipografi dia terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu typos dan graphien. Yang mana dua kata ini diambil dari bahasa Yunani kuno. Typos sendiri artinya bentuk dan graphien artinya tulisan. Dan jika digabungkan maka akan menjadi bentuk tulisan. Nah, tipografi ini secara umum bisa kita artikan yaitu seni menata huruf pada ruang yang tersedia sehingga menciptakan kesan tertentu. Nah, kita akan bahas secara singkat bagaimana sejarah dari tipografi ini. Bagaimana perkembangannya dari dulu awal ditemukan sampai saat sekarang ini ya. Nah, sejarah perkembangan tipografi ini dimulai dari penggunaan piktograf. Nah, piktograf itu semacam huruf-huruf, tapi hurufnya itu berbentuk dengan bentuk alam gitu, atau bentuk makhluk hidup seperti yang di samping. Nah, untuk bahasa ini tuh sering digunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan Indian di Souk, Mesir. Nah, yang dipakai orang bangsa Viking ini disebut dengan huruf hieroglif dan digunakan pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Nah, kemudian untuk tipografi hieroglif ini akhirnya berkembang, dia sampai ke daerah bernama Kreta, lalu menjalar ke Yunani dan akhirnya sampai ke seluruh Eropa. Nah, setelah sampai di Eropa, itu orang mulai ada sejarah perang Romawi itu kan. Nah, puncak perkembangan tipografi ini terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi di Roma. Di mana saat orang Romawi ini dia memulai membentuk kekuasaannya. Nah, singkat cerita, ada seseorang yang diutus oleh bangsa Romawi itu Etrusca. Dia ini merupakan penduduk asli Italia. Nah, dia ditugaskan untuk menyempurnakan bentuk dari
huruf-huruf yang sebelumnya sering digunakan oleh bangsa Romawi ini menjadi bentuk yang sudah kita kenal, yaitu huruf Romawi. Nah, seperti pada gambar ini adalah contoh dari tipografi atau jenis font pada tulisan Yunani kuno. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit tentang sejarah dari tipografi itu. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih fungsi dari tipografinya sendiri. Nah, kenapa kita harus menggunakan tipografi pada sebuah desain? Nah, yang pertama, fungsi tipografi itu kemudahan membaca. Dengan kita menggunakan tipografi, yang spesifiknya itu kita melakukan pemilihan jenis font dan ukuran. Nah, dia merupakan tujuan utama untuk memudahkan mata kita dalam membaca sebuah informasi pada desain ataupun sebuah buku gitu. Kemudian fungsi yang kedua, dia digunakan untuk menarik perhatian. Yang mana maksudnya di sini menarik perhatian itu huruf yang kita tata dengan sempurna harus juga didukung dengan warna yang menarik. Jadi tipografi ini tidak selalu berwarna hitam saja atau warnanya satu warna aja gitu. Kita juga bisa mengkombinasikan berbagai warna agar tampilannya itu menarik perhatian. Kemudian juga menciptakan keindahan. Nah, tipografi ini dapat menambah suasana yang indah untuk mendukung sebuah desain. Contohnya ada pada desain yang digunakan oleh para bisnis. Maksudnya di sini para bisnis itu orang jualan atau kantor gitu kan. Dia pasti akan menggunakan tipografi agar desainnya itu ada suasana tertentunya. Misal di desain produk makanan. Nah, itu pasti akan berbeda tipografi yang digunakannya dengan produk misalnya pakaian atau sepatu gitu. Itu kan pasti berbeda dari font yang digunakan, warna yang digunakan juga akan berbeda. Nah, itu kan artinya dia akan menciptakan keindahan pada setiap penggunaan tertentu. Kemudian juga tipografi ini bisa menghasilkan rupiah. Jelas, karena tujuan kita mendesain, seorang desainer itu adalah untuk mendapatkan uang. Nah, dengan kita menguasai tipografi, maka desain yang kita buat itu jauh lebih menarik, mudah dibaca, juga menghasilkan sebuah kesan tertentu sehingga bisa menghasilkan uang. Oke. Nah, jenis-jenis huruf pun berbanyak ya. Jenis-jenis huruf yang ada di tipografi itu juga banyak jenisnya. Di sini saya akan membahas beberapa saja karena ini adalah dasar dari pengembangan berbagai font yang kita temui sekarang. Nah, yang pertama adalah jenis font Roman. Nah, Roman ini dia terdapat sirip pada kaki dengan bentuk lancip. Nah, seperti pada huruf A ini, di kakinya dia ada sedikit kaki yang sirip yang lancip. Nah, juga pada kini lebih nampak ya, atau J. Dia akan meruncing pada ujungnya. Tuh. Nah, font yang menggunakan Roman ini menggunakan konsep font tipografi Roman ini, contohnya itu Times New Roman yang sering kita gunakan untuk membuat laporan atau dokumen-dokumen resmi ya. Nah, itu kebanyakan menggunakan Roman. Nah, yang kedua itu Egyptian. Ciri-cirinya itu berbentuk persegi. Dari namanya saja kita sudah tahu ya, ini dari daerah Arab sana. Nah,
Contohnya atau daerah Mesir Romawi. Ya, itu nih seperti pada gambar ini bisa kita lihat. Nah, di setiap font itu di ujungnya nggak lancip lagi. Kalau lancip tadi namanya Roman. Kalau Egyptian, dia itu berbentuk kotak atau persegi seperti ini. Nah ini sering kita temui saat kita ngoding terutama ya. Contoh font yang menggunakan konsep ini yaitu Courier, Compagnie, Courier New. Courier New ini sering kita gunakan pada khususnya yang sering ngoding ya. Nah itu fontnya kebanyakan menggunakan Courier New. Nah kemudian ada jenis sans serif. Sans serif di sini itu nggak ada tambah-tambahan di ujungnya. Ya tidak memiliki sirip, hanya sederhana saja, simple. Nah ini lebih sering digunakan untuk kesan santai gitu. Contohnya yaitu font Arial, Calibri, Tahoma. Yang keempat itu script. Nah ini biasanya kita lihat pada undangan ya, jadi menggunakan font script seperti ini. Nah contoh-contoh font yang menggunakan script itu Kunstler, script, Lucida handwriting. Nah ciri-cirinya bisa kita lihat sendiri ya, itu kayak hasil gorisan tangan dengan kuas gitu. Nah yang terakhir yaitu miscellaneous. Ini bentuknya bermacam-macam. Ciri khasnya itu dia ada ornamen atau dekorasi tambahan gitu. Seperti ini. Jadi dia masing-masing font itu unik. Nah seperti ini dia ada penambahan dekorasi seperti kotak gitu ya, persegi atau apa, trapesium gitu. Nah ini banyak jenisnya, di internet juga banyak tuh bisa kita gunakan. Contohnya tuh Westminster, Kahana dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk yang tujuan pembelajaran kita hari ini, itu prinsip-prinsip tipografi. Nah kenapa kita harus mengetahui prinsip-prinsip tipografi ini? Karena ya jelas, karena kita dalam membuat tipografi itu ada aturannya. Tidak asal membuat tempel-tempel font segala macam susun-susun begitu aja, nggak bisa. Dia juga ada prinsip-prinsip atau aturan-aturan agar desain tipografi kita ini bisa berjalan sesuai fungsinya tadi begitu. Nah yang pertama prinsipnya itu legibility. Maksudnya legibility itu kualitas pada huruf membuat huruf tersebut dapat dibaca. Kualitas di sini bisa jadi kualitas maksudnya di sini kualitas huruf ya. Misal ukuran, jadi semakin mana ya? Ya begitulah. Kemudian untuk readability itu maksudnya huruf yang kita gunakan itu dia memperhatikan hubungan huruf dengan yang lainnya, satu jenis huruf dengan jenis yang lain itu. Jadi dia tuh masih nyambung lah, nggak saling bertabrakan. Seperti kayak contohnya kita pakai font Roman untuk judulnya. Nah agar dia mesti nyambung, bisa kita gunakan di bagian font lainnya dengan sans serif atau yang mesti menyerupai Roman. Kalau misalnya kita gunakan yang Roman dengan yang tadi miscellaneous, nah itu akan nggak nyambung gitu. Menurut saya sendiri ya nggak nyambung, karena yang satu dia bersifatnya formal yang Roman, dan miscellaneous itu dia lebih santai, lebih have fun gitu ya, nggak nyambung lah. Dan prinsip yang kedua itu visibility. Nah ini maksudnya kemampuan suatu huruf atau kata atau kalimat itu dapat terbaca dalam jarak baca tertentu. Nah
Contohnya, kita akan membuat sebuah spanduk nih. Kita gunakan font yang ukurannya misal 50 lah. Nah, kita akan jadikan spanduk ini untuk di depan toko. Jadi apakah nampak ukuran 50 pixel ini ya? Bisa kan dalam Word kita ada milih ukuran tuh. Apakah 50 tuh bisa nampak dari jarak misal 3 meter. Itu kan 3 meter, 2 meternya mungkin udah nggak sama-sama gitu ya. Nah itu nggak bisa. Itu tidak memenuhi prinsip-prinsip tipografi. Sebaiknya gimana? Sebaiknya misalnya kita ingin buat spanduk, nah gunakanlah kira-kira font itu bisa nampak dari jauh gitu. Kita besarin untuk nama tokonya. Kemudian yang clarity ini maksudnya kemampuan huruf-huruf dalam karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh pengamat yang setuju. Nah, clarity itu tuh artinya clear, bersih. Nah, font yang kita pakai dalam desain itu dia tuh bisa dibaca gitu. Kadang ada juga jenis font dia tuh bagus, keren gitu, tapi kita sulit bacanya. Harus satu persatu harus kita lihat dengan seksama gitu. Jadi agak pusing kita membaca, nanti secara sekilas informasinya itu akan sulit diterima. Lanjut. Nah, kemudian ada macam-macam dari jenis media tipografi. Yang pertama ada wordmark dan logo tipografi. Contohnya nih, ini adalah logo tipografi. Jadi masing-masing logo itu punya font uniknya sendiri. Kayak BCA, BNI, apalagi Tango, atau Tango kan, Oreo. Nah, banyak macam-macam. Kemudian ada poster desain dengan berbagai skala besar, kayak spanduk, banner, apalagi dan lain-lain sebagai poster. Juga ada poster ukuran A3 dan lain-lain. Kemudian juga ada graffiti, kemasan makanan, label produk gitu, sampul buku, poster, billboard, bisnis komunikasi, jaminan promosi, dan tipografi genetik di dalam perfilman. Nah, baiklah, cukup sekian untuk materi kita hari ini tentang tipografi. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti sedikit ataupun banyaknya ya bisa diambil dari materi yang saya sampaikan ini. Ya, walaupun hanya sedikit, saya harap bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe ke channel ini. Saya Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.